Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga pada hari ini anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada hari ini kita mempelajari yaitu mapel prakarya, yaitu kelas 8 tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil. Kita awali yaitu bab 1 tentang kerajinan bahan lunak. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan kerajinan bahan lunak atau materi bahan lunak, kalian harus tahu apa itu arti dari kerajinan bahan lunak. Di sini kerajinan bahan lunak adalah sebuah macam bentuk dari produk kerajinan yang akan menggunakan sebuah bentuk dari bahan yang bersifat lunak. Atau bahan lunak ini adalah bahan yang memiliki sifat lembut dan mudah dibentuk. Jadi intinya gini anak-anak, kita membuat kerajinan bahan lunak dari bahan-bahan yang bersifat lunak. Nah, bersifat lunak ini sehingga bisa dibentuk dengan mudah karena memiliki sifat lembut dan mudah dibentuk. Adapun kerajinan bahan lunak terbagi menjadi dua anak-anak, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah kerajinan bahan lunak dari alam, yaitu tanpa campur tangan manusia, karena berasal dari alam. Contohnya, yang pertama adalah tanah liat. Mungkin anak-anak sudah tahu ya apa itu tanah liat. Tanah liat kita sering melihat di perkebunan, di sawah, atau di daerah sekitar rumah kita. Nah, tanah liat ini contohnya bisa membentuk menjadi, kalau kita buat, yaitu tanah liat ini buat kerajinan, akan terbentuk menjadi asbak. Nah, akan terbentuk menjadi vas bunga, bisa terbentuk menjadi guci, bisa terbentuk menjadi gentong, dan lain-lain. Selera anak-anak maunya membuat apa kalau terbuat dari tanah liat. Yang kedua, contohnya bahan lunak alam adalah serabut kelapa. Serabut kelapa ini berasal dari kelapa. Nah, kalau bisa dibuat kerajinan, itu akan bisa terbentuk tali tambang, matras, yaitu dari serabut kelapa bisa dibuat matras, ya. Terus bisa dibuat oleh keset sabut kelapa, dan lain-lain, ya. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu tali tambang itu juga bisa, tali tambang itu juga berasal dari serabut kelapa, matras juga bisa berasal dari serabut kelapa, begitu juga keset, ya. Mungkin anak-anak sudah tahu. Terus yang ketiga, contoh bahan lunak alam yaitu kapuk wol, ya, atau istilahnya disebut katun sutra. Nah, katun sutra atau kapuk ini karena berkilau seperti sutra sehingga disebut katun sutra. Katun sutra karakteristiknya di sini adalah pertama tekstur halus, ya. Teksturnya halus, terus sangat berkilau, lemah, seratnya pendek, tahan terhadap kelembapan, dan cepat kering bila basah. Dalam keadaan basah itu dia cepat kering.
Untuk yang keempat yaitu bahan lunak alam, contohnya kegunaan kapuk ya. Sekarang kegunaan kapuk. Kegunaan kapuk ini bisa digunakan untuk kasur, ya. Digunakan untuk bantal, bisa digunakan untuk guling, ya. Jadi kapuk ini bisa dibuat untuk membentuk kasur, bantal, guling, dan yang lain. Selera anak-anak dibuat untuk apa? Tulan anak bahan lunak alam, yaitu bahan yang berasal dari alam. Saya ulang, contohnya tanah liat, serabut kelapa, kapuk wol atau katong sutra, karena berkilau seperti sutra sehingga disebut katong sutra. Terus sekarang kita lanjut bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan ini adalah kerajinan bahan lunak yang dibuat oleh manusia. Contohnya bubur kertas, gip, fiberglass, lilin, dan sabun. Nah, bubur kertas ini bisa dibentuk menjadi lemari, menjadi papan, menjadi meja, dan lain-lain. Terserah anak mau membuat meja kah, atau papan, atau almari. Nah, ini bahannya bisa dibuat dari bubur kertas. Ini bahan lunak buatan. Begitu yang kedua, gip. Gip ini bisa juga dibentuk patung, vas bunga, dan lain-lain. Itu gip. Anak-anak mungkin sudah tahu apa itu gip, ya. Itu bisa dibuat patung, bisa dibuat vas bunga. Terus yang ketiga, fiberglass. Fiberglass ini juga bisa dibuat untuk gelas, bisa dibuat untuk piring, dan dibuat untuk sendok. Jadi peralatan ibu rumah tangga, gelas, piring, sendok itu berasal bahannya dari fiberglass. Terus yang keempat yaitu lilin. Lilin ini bisa juga dibuat menjadi patung dan boneka. Selanjutnya yaitu sabun. Nah, sabun ini terbuat dari bahan lunak buatan, bisa untuk dibuat ini membentuk clay. Nah, clay ini biasanya dipakai untuk membuat bunga, bisa dipakai untuk membuat apa itu namanya, perabot rumah tangga, tapi hiasan, berbentuk hiasan. Perabot rumah tangga seperti meja, seperti piring, nah, seperti mangkok, itu terbuat dari clay juga bisa, tapi sebagai hiasan. Terus bisa sabun ini juga bisa dibentuk boneka, juga dibuat untuk figura. Selera anak-anak jika biasanya membuat sabun. Nah, kebanyakan sabun yang dipakai adalah sabun Gif, karena sabun Gif itu bentuknya tebal, ya, sehingga bisa digunakan untuk model boneka, bisa figura, bisa bahkan berbentuk HP pun juga bisa. Nah, kita lihat sekarang contoh dari bahan lunak buatan. Nah, ini anak-anak, ini plastisin, atau istilah Jawanya biasanya di rumah namanya malam, ya, atau bahasa Indonesianya plastisin. Nah, plastisin ini kebanyakan dipakai anak-anak yang masih TK, ya. Kenapa? Karena sangat mudah sekali dibentuk bermacam-macam selera. Seperti ini, hanya membentuk boneka atau bebek, dibentuk seperti ayam, dan sebagainya. Ini berasal dari malam atau plastisin. Bisa digunakan untuk
bunga ya. Nah ini dibuat untuk bunga. Bunganya tidak modenya seperti ini saja, bisa bunga mawar, bunga melati, terserah selera ya. Itulah contoh dari bahan lunak buatan, yaitu plastisin. Kalau ingin anak-anak penasaran, bisa beli di toko namanya plastisin ini. Harganya terjangkau, di rumah nyantai-nyantai bisa sambil belajar membuat bunga. Membuat seperti ini gambar hewan ya. Ini hewan apa namanya, bebek itu anak. Terus selanjutnya setelah dari bahan lunak buatan, kita lihat contoh bahan lunak alami. Dan lunak alami ini contohnya tanah liat. Sebetulnya banyak anak-anak lunak alami maupun lunak buatan ini ya, tapi kita ambil satu contoh saja, yang penting anak-anak paham dan jelas. Contoh bahan lunak alami, kita ambil saja tanah liat. Nah ini tanah liat anak-anak, atau istilah lempung ya. Lempung itu kita kalau masa kecil sering bermain dengan lempung atau tanah liat. Mungkin di Lasem ini banyak tanah lempung karena tanahnya gerak ya, akhirnya membentuk tanah lempung. Nah tanah lempung ini bisa dibentuk bermacam-macam hiasan seperti ini ya. Ini kayaknya membuat gentong namanya, membuat gentong. Terus ini membuat mangkok. Nah ini hasilnya dari tanah liat anak-anak. Mungkin dibakar terus dijemur, kalau sudah kering kuat akhirnya diberi cat, dihias seperti ini. Akhirnya nanti menghasilkan suatu uang ya, bisa dijual. Lanjut, nah ini kapuk. Kapuk ini seperti ini gambarnya, putih ini. Kapuk ini bisa dibuat untuk seperti kasur yang sudah saya terangkan di atas tadi. Kasur bisa, bantal bisa, guling bisa. Tapi saya berikan contoh kasur ini saja. Tapi anak sudah tahu ya, di rumah mungkin gulingnya atau bantalnya atau bantal kursi itu bisa dipakai dari bahan kapuk. Maka demikian anak-anak, mungkin anak-anak kurang paham atau kurang jelas, bisa dilihat lagi di buku paket prakarya kelas 8. Anak-anak, pelajaran hari ini semoga bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri pelajaran prakarya hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.